Kita lanjut bahas BTTH Season 5 Part 3. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Wu Hao sebenarnya baru saja tiba dari kota sudut hitam. Bahkan para tetua masih bisa mencium bau darah dari pedang Wu Hao. Saat ini Wu Hao terus memandangi Sun Er dan Guru Ruolin mengatakan sebenarnya Wu Hao ini juga berniat untuk mendapatkan Xiao Sun Er. Namun Xiaoyan menimpali. Pilihan Sun Er tidak salah dan Xiaoyan akan menunjukkan bahwa dirinya adalah yang terbaik di tempat ini. Pertarungan Wu Hao pun dimulai. Dalam waktu yang cukup singkat lawannya menyerah karena tidak mampu menghadapi kekuatan besar dari Wu Hao. Selanjutnya Asura Darah itu melihat ke arah Xiaoyan dan menyuruhnya segera turun untuk melakukan pertarungan. Xiaoyan yang terprovokasi langsung berdiri dengan aura hijau yang menyala. Namun Wakil Presiden Akademi mengatakan ini hanyalah turnamen dan bukan tantangan pribadi. Jika ada kesempatan, mereka juga akan bertemu di dalam arena pertarungan. Sun Er segera menenangkan Xiaoyan dan jangan berbuat keributan di tempat ini. Sebelum pergi, Wu Hao pun berpesan jika Xiaoyan jangan sampai mengecewakan karena dia tidak rela kalau orang yang ditunggu oleh Sun Er selama ini hanyalah sampah yang tidak berguna. Karena pertandingan hari ini sudah selesai, Xiaoyan bersama Sun Er akan kembali ke asrama. Tidak sengaja mereka bertemu dengan Xiaomei dan terlihat cukup canggung karena di masa lalu Xiaomei berkawan dengan Xiaoning, sepupu yang selalu membuli Xiaoyan. Sesampainya di kamar, Sun Er mengatakan sebenarnya Xiaomei tidak jahat dan Xiaoyan mengerti. Dia juga sudah melupakan kejadian masa kecilnya. Malam harinya Xiaoyan berkultivasi di dalam kamar dan dia memperkirakan dalam waktu 10 hari kemungkinan akan naik ke level Dadoshi bintang 6. Selanjutnya, sambil memandangi batu giok yang ada di tangannya, Xiaoyan berjanji akan menemukan sang ayah dan membalas perbuatan dari orang-orang yang telah menculiknya. Tidak sengaja, Xiaoyan mengeluarkan api teratai hijau dari tangannya dan hal itu membuat Xiaoyan cukup panik karena batu giok yang ada di tangannya terkena api itu. Namun detik berikutnya Xiaoyan dibuat heran karena ternyata batu giok yang ada di tangan mampu menahan panas dari api teratai hijau. Sepertinya batu giok ini cukup spesial. Tidak lama kemudian Yao Lo keluar dari dalam cincin dan dia mengatakan tidak bisa merasakan api hati yang terjatuh. Namun saat dalam jarak 1000 mil dari akademi bagian dalam, api tulang dingin milik Yao Lo menunjukkan respon terhadap api hati yang terjatuh. Dan sepertinya api itu memang berada di Akademi Jianan bagian dalam. Jika Xiaoyan bisa masuk ke tempat itu, maka Yao Lo akan bisa memastikan letak sebenarnya dari api hati yang terjatuh. Pagi harinya babak penyisian terakhir pun dimulai. Baisan telah muncul dan dia merupakan idola para murid Akademi Jianan bagian luar. Tatapan mata Baisan selalu menunjukkan permusuhan ketika dia melihat Xiaoyan. Dan Xiao Sun Er menyuruh Xiaoyan untuk berhati-hati karena kultivasi dari Baisan ini cukup tinggi. Tidak lama kemudian muncullah Hujia. Dia akan memastikan bahwa Xiao Sun Er bisa masuk 5 besar. Namun ketika Hujia melihat Xiaoyan memegang tangan dari Sun Er, Hujia pun mengatakan Xiaoyan hanyalah seorang jabingan dan dia akan menghajar Xiaoyan jika bertemu di arena pertarungan. Ucapan Hujia ini membuat Xiaoyan cukup bingung. Tidak punya masalah apapun tapi kok dimusuhi. Xiao Sun Er mengatakan Hujia memang selalu seperti itu dan dia merupakan cucu dari Wakil Presiden Akademi. Tingkahnya cukup aneh, kadang lembut, kadang galak, sehingga dijuluki sebagai penyihir kecil. Tidak lama kemudian, Wakil Presiden memberikan pengumuman di tahun-tahun sebelumnya turnamen ini selalu diadakan 1 lawan 1 alias Baiwan. Hal itu terasa monoton dan juga membosankan. Maka dari itu, demi memberikan pertunjukan yang cukup menarik, Wakil Presiden akan mengubah aturannya. Semua peserta yang masuk dalam 20 besar diharuskan berkumpul di arena pertarungan. Selanjutnya, Wakil Presiden menyampaikan kali ini akan menjadi pertarungan yang bergairah karena sistemnya diubah dari Baiwan menjadi keroyokan. Siapa yang bisa bertahan lebih lama akan memiliki peringkat yang lebih tinggi. Untuk sistem pertarungannya sendiri bebas, mau berdiri sendiri ataupun berkelompok, tidak masalah. Mendengar hal ini, para peserta pun mulai berkumpul di pihak Wu Hao, Hujia, dan juga Baisan. Sementara Xiaoyan hanya berdua saja dengan Xiao Sun Er.
Pertarungan pun dimulai. Satu persatu kelompok Wu Hao, Hujia, dan Baisan sudah menumbangkan sebagian peserta. Para tetua cukup senang dengan aturan baru ini karena lebih menarik saja jika dibandingkan dengan pertarungan Baiwan. Di dalam arena pertarungan, Xiao Yan dan juga Xiao Suner berkolaborasi dengan cukup baik. Mereka berhasil menumbangkan beberapa lawan dengan cukup cepat. Tidak lama kemudian Baisan menargetkan Xiao Yan dan dia menyuruh anak buahnya menghadapi Sun Er, sementara Baisan sendiri akan melawan Xiao Yan. Dengan gerakan yang cukup lincah, Baisan menekan Xiao Yan, namun Xiao Yan berhasil membalas serangan itu. Dan akhirnya pertarungan mereka pun menjadi cukup sengit. Xiao Yan juga berhasil menekan pergerakan dari Baisan yang membuatnya kewalahan. Karena tidak mau kalah dengan Xiao Yan, Baisan segera memutarkan tombaknya yang berubah menjadi tornado petir. Dan untuk menghadapi serangan dari Baisan, Xiao Yan menggunakan pedang beratnya sebagai tameng, kemudian menimbulkan ledakan. Melihat hal ini, Xiao Suner pun cukup panik, namun Xiao Yan masih baik-baik saja. Hal ini membuat Baisan cukup terkejut karena jurus andalanya tidak mampu menumbangkan seorang Xiao Yan. Sementara ketua Departemen Alkemis melihat api hijau yang berkobar di dalam tubuh Xiao Yan. Seharusnya itu merupakan api surgawi. Hal ini membuat ketua dari Departemen Alkemis benar-benar menginginkan Xiao Yan untuk bergabung dengan departemen miliknya. Karena Baisan sudah memberikan serangan, selanjutnya Xiao Yan akan bergerak. Dia meninggalkan pedang beratnya dan bergerak secepat kilat memberikan tinju api hijau yang membuat Baisan kewalahan. Para tetua pun bingung kenapa pergerakan Xiao Yan menjadi sangat cepat. Apakah karena dia melepaskan pedang beratnya itu? Wakil Presiden mengatakan sepertinya memang begitu. Ketika Xiao Yan ingin mengalahkan Baisan, tiba-tiba saja doki di dalam tubuhnya menjadi tidak stabil. Karena ini merupakan pertanda bahwa Xiao Yan akan segera melakukan terobosan. Hal ini membuat Xiao Yan cukup panik. Kenapa harus muncul di saat seperti ini? Bahkan para tetua juga panik. Jika Xiao Yan terganggu di dalam terobosannya, maka dia akan mendapatkan luka yang fatal di dalam tubuh dan kemungkinan akan mati. Baisan terlihat cukup senang karena dia akan memanfaatkan hal ini demi bisa mengalahkan Xiao Yan. Melihat Xiao Yan dalam masa kritis karena akan melakukan terobosan, membuat Sun Er merapat. Dia pun menyuruh Xiao Yan untuk merobos dengan tenang, sementara urusan di tempat ini biar diurus oleh Xiao Sun Er saja. Xiao Yan berterima kasih banyak dan langsung mengambil posisi untuk fokus melakukan terobosan. Baisan yang cukup licik tidak ingin membiarkan Xiao Yan bisa menerobos. Dia pun mengajak Hujia dan juga Wu Hao bekerja sama untuk menggagalkan terobosan dari Xiao Yan. Karena jika sampai berhasil, maka posisi mereka akan tergeser dan kemungkinan tidak akan mampu menghadapi kekuatan dari Xiao Yan. Akibat provokasi dari Baisan, Hujia dan juga Wu Hao pun setuju. Namun Sun Er tidak akan pernah membiarkan mereka mengganggu terobosan dari Xiao Yan. Xiao Yu yang melihat hal ini juga cukup kesal. Beraninya mereka bersatu untuk mengeroyok Sun Er. Sementara Guru Ruolin tidak menganggap bahwa ini merupakan sebuah pelanggaran. Dan saat ini Sun Er hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melindungi Xiao Yan. Para tetua juga cukup cemas. Tapi bagaimanapun juga mereka tidak melanggar aturan. Jadi para tetua tidak bisa ikut campur di dalam pertarungan ini. Menurut mereka, Xiao Yan hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Pertarungan segera dimulai. Sun Er dengan telapak emasnya mengalahkan kroco-kroco dengan sekali pukulan. Setelah itu, dia melawan Wu Hao dan menghentikan serangan cambuk Hujia. Kesempatan ini pun dimanfaatkan oleh Baisan untuk melakukan serangan, namun Sun Er menghilang dan menghentikan pergerakan dari Baisan. Kali ini, Sun Er benar-benar harus bekerja keras menghadapi gempuran dari 3 orang yang dianggap cukup kuat di akademi bagian luar ini. Tidak lama kemudian Baisan mendapatkan celah untuk memberikan serangan pada Xiao Yan. Namun lagi-lagi Sun Er muncul di hadapan Xiao Yan untuk memberikan perlindungan. Hal ini membuat Baisan cukup kaget. Dia pun membelokkan serangan tombaknya dan menyerempet lengan Sun Er hingga berdarah. Kecerobohan Baisan itu membuat Hujia dan juga Wu Hao sangat marah karena Baisan telah beraninya melukai Sun Er. Namun Baisan mengelak karena dia akan memberikan serangan pada Xiao Yan. Namun tiba-tiba saja Sun Er muncul di hadapannya dan akhirnya serangan itu mengenai dirinya. Sun Er yang sudah marah pada mereka bertiga berniat mengeluarkan kekuatan penuh untuk mengakhiri pertarungan ini. Namun Xiao Yan yang sudah berhasil menerobos segera menggenggam tangan Sun Er.
dan dia akan mengurus masalah yang ada di tempat ini. Tidak perlu bagi Xiao Sun membuang-buang tenaga berlebih untuk menghadapi mereka bertiga. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan yang sudah marah segera mengeluarkan aura hijau di tubuhnya. Dan dia juga mengaktifkan 3 perubahan misterius api surgawi yang membuat kekuatannya meningkat pesat. Pergerakan Xiaoyan benar-benar mengerikan. Dengan 1 kali tinjuan dia berhasil membuat Baisan, Hujia, dan juga Wu Hao jatuh tersungkur. Para tetua yang melihat hal ini cukup kagum. Dan mereka merasa kekuatan Xiaoyan yang sekarang setidaknya setara dengan tahap Dowling. Karena tidak mau bertele-tele lagi di dalam pertarungan ini, Xiaoyan segera mengeluarkan api ungu dan juga api teratai hijaunya. Hal ini langsung digabungkan untuk membentuk api teratai amarah Buddha. Melihat hal ini, tetua Departemen Alkemis cukup kaget karena dia bisa merasakan kekuatan luar biasa dari 2 api yang akan digabungkan demi menghadapi kekuatan mengerikan dari Xiaoyan. Baisan, Wu Hao, dan juga Hujia mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ketika api teratai amarah Buddha sudah terbentuk sempurna, Xiaoyan segera melemparkannya dan berbenturan dengan kekuatan gabungan dari Baisan. Akhirnya, ledakan besar pun terjadi. Api teratai amarah Buddha untuk pertama kalinya mekar di arena Akademi Jianan bagian luar, yang membuat seluruh arena pertarungan saat ini benar-benar hancur lebur. Para tetua merasa serangan Xiaoyan itu cukup mengerikan, namun mereka juga cukup kagum karena Xiaoyan bisa mengendalikan kekuatannya dengan tepat. Jika berlebih sedikit saja, kemungkinan seluruh tempat ini akan diratakan. Baisan yang belum tumbang merasa bahwa Xiaoyan pasti sudah terluka oleh kekuatannya sendiri, dan dia kemungkinan tidak akan pernah bisa bertarung kembali. Dengan kata lain, Baisan akan menjadi pemenang di dalam kompetisi ini. Namun semuanya di luar perkiraan dari Baisan, karena tiba-tiba saja Xiaoyan muncul di hadapannya dan memberikan serangan yang membuat Baisan, Hujia, dan Wu Hao langsung tumbang. Xiaoyan kemudian mengatakan, semua serangan ini adalah demi Xiao Sun. Jika trio Baisan tidak terima, silakan berdiri dan bertarung kembali. Namun kata-kata Xiaoyan itu tidak ada tanggapan dari trio Baisan, yang kemudian Xiaoyan mengatakan pada para tetua, seharusnya pertarungan ini sudah berakhir dan silakan umumkan pemenangnya. Tetua pun segera maju dan mengatakan 5 besar telah didapatkan. Xiaoyan menjadi juara pertama di dalam kompetisi ini. Semuanya bersorak gembira karena tidak ada yang bisa menyangka bahwa Xiaoyan yang merupakan pendatang baru ternyata cukup mengerikan. Karena kompetisi telah selesai, Xiaoyan akan kembali ke kamarnya bersama dengan Xiao Sun. Laki-laki mereka berpapasan dengan Xiaomei. Dan kali ini Xiaoyan mengajak Xiaomei untuk pergi sebentar demi membicarakan sesuatu. Xiaoyan pun membawa Xiaomei pergi ke tepi air terjun, dan di tempat ini dia menceritakan tentang betapa morat-maritnya keluarga Xiao setelah dibantai oleh sekte Yunlan. Xiaoyan berjanji akan membalas seluruh tindakan mereka. Namun untuk saat ini, Xiaoyan menyuruh Xiaomei untuk tidak pulang dulu, supaya bertahan di tempat ini sampai masalahnya benar-benar selesai. Xiaomei mengiyakan, dan dia percaya bahwa Xiaoyan pasti akan mampu menyelesaikan masalah ini. Selain itu, Xiaomei juga meminta maaf untuk kejadian dari masa lalu. Namun Xiaoyan menyuruh Xiaomei untuk tidak membahas hal itu lagi, karena itu semua hanyalah kenakalan di masa kecil. Mereka semua sekarang sudah dewasa dan tidak perlu memikirkan kejadian dari masa lalu. Xiaoyan juga menyuruh Xiaomei untuk tidak sungkan. Jika membutuhkan bantuannya, silakan cari Xiaoyan. Keesokan harinya, Wakil Presiden mengajak 5 juara teratas untuk pergi ke perpustakaan kuno, karena mereka akan diberikan hadiah khusus. Dalam perjalanan menuju perpustakaan, Xiaoyan bertanya apakah di perpustakaan itu ada teknik gelombang suara. Wakil Presiden mengatakan ada, namun semua itu tergantung keberuntungan dari Xiaoyan. Saking rahasianya perpustakaan kuno ini, sampai-sampai disembunyikan di balik gerbang gaib dan dijaga 2 patung tetua agung. Wakil Presiden memohon supaya tetua agung muncul dan membuka portal menuju perpustakaan kuno. Dalam sekejap, 2 patung itu pun berubah menjadi 2 manusia yang hidup. Salah satu tetua agung bertanya, siapa pemuda berbaju merah ini? Xiaoyan segera memperkenalkan bahwa namanya adalah Xiaoyan. Dan salah satu tetua bisa menebak jika di dalam tubuh Xiaoyan
ada api surgawi. Jika tidak salah, itu merupakan api peringkat ke-19 yang bernama api teratai hijau. Ucapan tetua itu membuat Xiaoyan cukup terkejut, dan dua tetua cukup puas dengan bakat dari Xiaoyan. Tidak lama kemudian, dua tetua membuka portal menuju perpustakaan, dan tanpa buang waktu lagi, kelompok Xiaoyan segera masuk ke dalamnya. Lima orang saat ini sudah berada di dalam perpustakaan kuno. Mereka cukup kebingungan karena tempat ini cukup gelap. Namun tidak lama kemudian di bawah kaki mereka muncul jam energi. Dan ada suara mengatakan, setiap orang bebas memilih hadiah yang ada di dalam tempat ini. Namun jika tidak bisa mendapatkannya, jangan dipaksa. Dan setiap orang hanya diperbolehkan membawa satu hadiah saja. Selain itu, juga dibatasi oleh jam energi. Jika sampai jam energi padam, artinya waktu berburu hadiah juga telah berakhir. Dan secara otomatis, semua orang akan segera dikirim keluar dari tempat ini. Karena tidak ingin membuang waktu, Xiaoyan dan juga yang lainnya pun mulai bergerak untuk memburu hadiah. Awalnya semuanya cukup bingung di mana letak hadiah itu. Namun tiba-tiba saja ada sebuah gulungan yang terlindungi oleh energi khusus keluar dari dalam dinding yang langsung ditangkap oleh Sun Er. Pada akhirnya mereka pun menjadi paham jika hadiah itu akan keluar secara otomatis dari balik dinding dan mereka harus memburunya. Tidak lama kemudian banyak gulungan dengan berbagai warna mulai bertebaran. Baisan pun berhasil menangkap satu gulungan teknik yang cukup bagus. Namun dia gagal menembus energi pelindungnya dan meledak, membuat Baisan terlempar hingga menabrak dinding. Karena banyaknya gulungan membuat Xiaoyan cukup bingung untuk mencari barang yang tepat. Dan dia menyuruh Sun Er untuk berpencar supaya bisa menemukan gulungan yang cocok. Tidak ingin bertele-tele lagi, Xiaoyan menggunakan penglihatan jiwanya untuk mencari gulungan yang tepat dan akhirnya dia menemukannya satu, lalu melakukan pengejaran. Baisan yang melihat pergerakan dari Xiaoyan merasa bahwa yang dikejar Xiaoyan itu kemungkinan adalah barang yang bagus dan membuat Baisan ikut melakukan pengejaran. Saat dia akan menangkapnya, Xiaoyan bergerak secepat mungkin dan mendapatkan gulungan itu karena benda ini sudah diincar oleh Xiaoyan duluan. Sambil membawa gulungan yang dia dapat, Xiaoyan menemui Sun Er karena merasa gulungan teknik api Phoenix 9 lapisan ini cukup cocok untuk Xiao Sun Er. Baisan pun segera muncul dan melakukan provokasi supaya Xiaoyan mengambilnya tanpa bantuan dari Sun Er. Xiaoyan yang merasa tertantang oleh ucapan Baisan kali ini mencoba menembus energi pelindung dan dia berhasil mendapatkan gulungan itu yang langsung diserahkan pada Sun Er. Dan hal ini membuat Baisan cukup kesal. Sun Er yang mengetahui bahwa Xiaoyan sedang mencari teknik gelombang sonik, dia akan membantu untuk mencarinya. Sementara Xiaoyan akan merasakan teknik itu menggunakan penglihatan jiwanya. Sun Er segera berkeliling untuk mencari teknik gelombang sonik. Waktu pun terus berjalan. Satu persatu api energi mulai padam. Baisan mendapatkan teknik yang cocok untuk dirinya. Begitu juga dengan Wu Hao dan juga Hu Jia. Sementara Sun Er masih belum mendapatkan teknik gelombang sonik untuk Xiaoyan. Dan Xiaoyan sendiri masih fokus dengan penglihatan jiwanya. Pada akhirnya api energi pada jam hanya tersisa satu buah. Melihat hal ini membuat Sun Er cukup panik, karena jika semua api menjadi padam, maka mereka akan segera dikirim keluar dari tempat ini. Sementara Xiaoyan belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Baisan pun merasa bahwa Xiaoyan tidak beruntung hari ini, karena kemungkinan dia akan keluar dengan tangan kosong. Dan Hu Jia cukup bingung apa yang sebenarnya dilakukan Xiaoyan itu. Pada akhirnya Xiaoyan berhasil merasakan keberadaan dari teknik gelombang suara. Tanpa basa-basi lagi dia melakukan pengejaran dengan susah payah karena teknik itu cukup gesit. Pada akhirnya Xiaoyan berhasil menangkapnya, namun dia cukup kesulitan untuk menembus energi pelindungnya. Sun Er pun segera menyusul Xiaoyan dan dia mencoba menembus energi pelindung. Pada akhirnya berhasil di detik-detik terakhir. Setelah keluar dari perpustakaan kuno, Xiaoyan pun mempelajari teknik gelombang suara di dekat air terjun dan dia pun mampu menguasai teknik ini dan membuat gelombang suara yang sangat keras karena teknik ini merupakan teknik auman singa harimau penghancur emas. Yalo segera keluar dari dalam cincin
dan cukup puas dengan keberhasilan dari muridnya. Dengan begini, masalah energi auman naga sudah beres dan tidak akan merusak tenggorokan dari Xiaoyan lagi. Namun Yao menyuruh Xiaoyan untuk jangan berbangga dulu, karena ini barulah tahap awal. Jika ingin benar-benar mengeluarkan potensi terbaik dari auman singa harimau, maka Xiaoyan harus rajin berlatih supaya bisa mencapai level 3 atau 4. Setelah memberikan pesan ini, Yao pun langsung bersembunyi karena dia bisa merasakan Sun Er datang ke tempat ini. Sun Er lalu bertanya, apakah Xiaoyan berhasil menguasai teknik gelombang suara itu? Xiaoyan mengatakan iya, namun hanya level dasarnya. Dirinya cukup berterima kasih pada Sun Er, karena tanpa bantuan Sun Er, kemungkinan Xiaoyan tidak akan bisa mendapatkan teknik itu. Malam harinya para tetua dan juga wakil presiden Akademi bagian luar mengirimkan 20 orang yang lolos kompetisi untuk berlatih di Akademi Jianan bagian dalam. Tempat itu merupakan tempat yang cukup didambakan oleh semua murid dari Akademi Jianan ini, karena di sana akan bisa mengasah dan juga mengoptimalkan kemampuan dari seorang murid. Dalam perjalanan ini, wakil presiden memberikan wejangan pada semuanya. Tidak peduli seburuk apapun hubungan mereka di dalam Akademi bagian luar, namun ketika berada di dalam Akademi bagian dalam, mereka sebagai sesama murid baru harus selalu kompak dan melupakan perselisihan yang mereka lakukan selama ini. Setelah melakukan perjalanan semalam suntuk, akhirnya pagi harinya mereka sampai di perbatasan Akademi bagian dalam. Wakil presiden dan 3 tetua pun membuka pelindung gaib dari Akademi bagian dalam dan mereka masuk dengan mudah. Sesampainya di pinggiran hutan, kelompok murid baru tahun ini sudah ditunggu oleh 2 tetua. Wakil presiden memperkenalkan, 2 tetua ini adalah tetua Zhao dan juga tetua Lu. Mereka berasal dari Akademi bagian dalam. Tidak lama kemudian tetua Zhao membagikan token energi api, dan dia mengatakan bahwa ujian sebenarnya untuk memasuki Akademi bagian dalam adalah di tempat ini. Mereka semua, para murid baru harus memasuki hutan, di mana di dalam hutan ini sudah dijaga oleh para murid senior. Yang harus mereka lakukan adalah menjaga token api ini sebaik mungkin. Entah itu menghindari para murid senior atau melawannya, semua bebas. Karena para murid senior akan melakukan segala cara demi bisa mendapatkan energi api yang ada di dalam token yang mereka pegang. Dan setelah sampai di ujung hutan, mereka secara resmi akan menjadi murid bagian dalam dari Akademi Jianan ini. Baisan bertanya, sebenarnya kegunaan token api ini untuk apa? Tetua Zhao hanya mengatakan, mereka akan segera mengetahuinya setelah berhasil melewati hutan ini. Dan akhirnya, Tetua Zhao mengumumkan turnamen perburuan energi api tahun ini resmi dimulai. 20 murid baru segera bergegas untuk memasuki hutan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah para murid baru akan berhasil lolos dari penargetan murid senior? Ataukah mereka yang akan bisa mengalahkan para senior itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.